Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Tuhan kita, selamat pagi, salam jumpa. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah pelihara, jaga, lindungi, diberikan kesehatan bagi kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada. Puji nama Tuhan, sebelum kita melangkah di hari yang baru, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar dengan keterbatasan kita tidak mampu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap apa yang akan kita kerjakan, rencana-rencana kita, biarlah kita ada bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam renungan firman Allah. Biarlah renungan firman Allah pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik. Sepanjang malam Tuhan yang sudah kami lalui, di dalam peristirahatan kami Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat selalu. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan firman yang sebentar kami dengar bersama itu boleh memberkati akan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sambut firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, kita ingin kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan menyertai akan kehidupan kita, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita lewati, kita akan merasa aman karena Tuhan ada bersama dengan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama lewat kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan menyertai pribadi yang luar biasa, di mana Allah menyertai setiap langkah hidupnya. Dan ketika Tuhan menyertai akan langkah kehidupannya, Tuhan memberikan jalan kemenangan, Tuhan memberikan jalan yang luar biasa bagi kehidupannya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama yang saya ambil dalam 1 Samuel 18. Satu kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. 1 Samuel 18, di dalam ayat yang ke-14, firman Allah berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 18, firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-14, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Puji nama Tuhan. Keberhasilan perjalanan kehidupan Daud bukan karena Daud pribadi yang luar biasa, bukan karena Daud pribadi yang begitu tangguh, yang mampu menjalani setiap persoalan dalam kehidupannya. Tapi dengan jelas firman Allah berkata, Daud berhasil di segala perjalanan hidupnya karena Tuhan, sebab Tuhan menyertai dia. Satu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Daud, di mana Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan Daud, di mana Tuhan selalu ada bersama dengan Daud. Dan kita percaya ketika Tuhan menyertai Daud, ketika Tuhan ada bersama dengan Daud, ada kemenangan-kemenangan yang didapati oleh Daud ketika dia melangkah di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Daud, mungkin ini menjadi kerinduan kehidupan kita. Kita ingin Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita di tengah-tengah kondisi keadaan yang tidak bersahabat, keadaan yang sulit sukar ini. Secara manusia kita penuh dengan keterbatasan, secara manusia ini kita penuh dengan kekurangan. Kita perlu Tuhan akan kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes 15, firman Allah dengan jelas bahwa di luar aku, Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pagi hari ini kita perlu Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan kita, untuk selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita, untuk menyertai dalam setiap usaha pekerjaan kita. Dan kita percaya ketika Tuhan ada bersama dengan kita,
Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan akan membela setiap kehidupan kita. Kembali kepada pembacaan kita dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Firman Allah berkata dengan jelas, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sebab Tuhan ada bersama dengan Daud. Tuhan berpihak dengan Daud. Tuhan tidak meninggalkan Daud, tapi Tuhan ada bersama dengan Daud. Menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apa yang menjadi alasan bagi Tuhan membela Daud? Apa yang membuat Allah menarik melihat kehidupan Daud sehingga Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Daud? Pada pagi hari ini jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ada poin-poin yang akan kita dapati kenapa Tuhan menyertai kehidupan perjalanan Daud. Poin yang pertama, kita bisa ambil dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Firman Allah berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita bisa melihat ayat ini. Tetapi aku, Daud berkata, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Di sini kita bisa melihat Daud begitu menyanjung nama Allah. Dia meninggikan nama Allah. Dia menyebut bahwa dia berperang dengan Saul karena ada Allah bersama dengan dia. Kalau kita bisa melihat dalam ayat yang ke-17 dalam 1 Samuel 17, di mana Goliat mempermalukan bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Filistin, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-11 dengan jelas di sini dikatakan bahwa Saul dan segenap bangsa Israel dipermalukan oleh Goliat. Mereka melihat Goliat adalah segalanya, sehingga mereka lupa bahwa Allah ada bersama dengan mereka. Tapi puji nama Tuhan di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, Daud dia meninggikan nama Allah. Goliat bisa mempermalukan nama Allah di hadapan Saul dan seluruh segenap bangsa Israel. Tapi di hadapan Daud meninggikan nama Allah. Daud bersama dengan Allah. Daud mengandalkan Tuhan. Daud menjadikan Tuhan segala-segalanya bagi kehidupan dia. Daud menjadikan Tuhan panglima perang dia. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan kemenangan bagi Daud pada saat itu. Inilah menjadi alasan pertama kenapa Tuhan menyertai perjalanan kehidupan Daud. Karena Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Daud berperang bagi bangsanya dengan menyebut nama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menarik bagi hati Allah sehingga Allah membela Daud di dalam peperangannya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari dalam kondisi, dalam keadaan apapun juga, jangan kita pernah melupakan Tuhan. Seringkali keadaan, seringkali masalah, kesesakan itu bisa membuat kita seperti Saul, lupa, takut. Tapi pada pagi hari ini biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ketika kita selalu mengingat Tuhan akan dalam keadaan apapun juga, maka percayalah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan menyertai Daud? Kenapa Daud selalu berhasil dalam kehidupan perjalanannya? Hal yang kedua, di dalam 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 firman Allah berkata, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya.
Hal yang kedua yang kita bisa dapatkan, Daud adalah pribadi yang luar biasa. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak hanya sekedar dia mengundang Tuhan dalam kehidupannya. Tidak hanya sekedar dia meninggikan nama Tuhan. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Secara vertikal dia dengan Allah luar biasa. Tapi secara horizontal sama manusia, dia tidak membalas kejahatan. Kita tahu bersama, ada begitu banyak kejahatan Saul terhadap Daud. Ada begitu banyak rencana jahat Saul terhadap Daud. Tapi Daud tidak mengindahkan semuanya. Dia tidak membalas. Ada kesempatan untuk dia melakukan kejahatan, tapi Daud tidak melakukan itu. Karena apa? Karena dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Inilah menjadi alasan kenapa Tuhan menyertai Daud dalam kehidupannya. Biarlah jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, biarlah kita mau belajar seperti Daud. Tidak hanya sekedar kita menjadikan Tuhan segalanya. Mari kita mau belajar untuk melupakan, tidak membalas apa yang sudah dibuat orang kepada kita. Percayalah, ketika kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan memberikan suatu keberhasilan yang luar biasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami sudah mendengar renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh memberkati kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Daud yang meninggikan nama Engkau, yang mempermuliakan nama Engkau. Dia membawa Engkau sebagai panglima dalam peperangannya. Dan dia tidak menjadi pribadi yang membalas kejahatan dengan kejahatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan hal ini dalam kehidupan kami akan melihat pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh staf pelayanan pengerja yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, dewasa, remaja, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia, dipelihara, diberkati oleh Engkau Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, yang dibuat oleh umat-umat-Mu, diberkati oleh Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan. Umat-umat-Mu yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan, kembalikan mereka kepada-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayanan yang ada, gereja-Mu yang ada Tuhan. Biar di dalamnya Tuhan nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru Tuhan. Kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Ampuni salah dan dosa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah belajar menemukan firman-Mu Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.